Kekuatan ini sangat terpusat dan mempertahankan kepaduan yang hebat sekali selama lebih daripada 2 abad hingga pecah Perang Dunia Kedua. Perubahan penting yang pertama adalah dalam struktur golongan di daerah tersebut. Golongan pedagang mandiri yang bergerak pada tingkat usaha tertinggi disingkirkan. Penyingkiran itu bukan disebabkan kejatuhan sebuah negara seperti Melaka atau Mataram. Golongan pedagang dan pusat-pusat perdagangan bergeseran. Penyingkiran tersebut disebabkan kekuatan Belanda yang meluas dan terus-menerus menindas yang pada akhirnya membinasakan sejumlah negara di Indonesia, dan mempertahankan beberapa di antaranya utuh sebagai alat pentadbiran Belanda. Monopoli Belanda untuk membeli dan menjual berbagai-bagai komoditi penting, mengakibatkan golongan pedagang pribumi yang mandiri, bertingkat tinggi, bertaraf antara bangsa menjadi tidak berguna. Fungsinya diambil alih oleh syarikat Belanda. Para pedagang pribumi diperosokkan ke dalam perdagangan dalam negeri yang terbatas. Perubahan besar yang lain yang dilakukan oleh Belanda, yang bertentangan dengan pengembangan golongan pedagang pribumi yang kuat ialah perubahan para penguasa dan pemimpin pribumi menjadi pengawas syarikat Belanda. Para penguasa dan bangsawan dijadikan alat syarikat Belanda. Mereka mengawasi penanaman tanaman wang dan perlombongan dan mereka melayani syarikat dengan berbagai-bagai keluaran. Mereka telah menjadi sebahagian daripada persekongkolan yang mempunyai kepentingan dalam syarikat Belanda. Beberapa orang di antara mereka, seperti yang ditunjukkan oleh sejumlah laporan abad ke-19 bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat mereka. Kelembagaan para penguasa dan bangsawan seperti inilah yang dijadikan alat kegiatan syarikat Belanda, bersama-sama dengan monopoli dan pembatasan, yang telah memusnahkan dan mencegah kebangkitan semula golongan pedagang yang mandiri dan tabah. Mekanisme sosiologi yang mencegah kebangkitan golongan pedagang seperti ini digambarkan oleh Kesultanan Banten dan ketergantungan Lampung kepadanya pada akhir abad ke-18. Laporan kita didasarkan pada riwayat hidup nakoda muda, orang pedagang lada Melayu, yang ditulis oleh anaknya, kira-kira tahun 1788. Nakoda muda dan keluarganya memberontak dan membunuh tentara Belanda yang menangkap mereka atas tuduhan yang tidak berdasar, bahwa nakoda muda berdagang dengan orang Inggris. Setelah memperolehi penghargaan Sultan, nakoda muda itu diberi malu oleh Belanda. Ia dan keluarganya ditipu di atas kapal laut Belanda dan setelah itu ditahan. Mereka melarikan diri dan membunuh prajurit Belanda, kemudian terus ke permukiman orang Inggris di Bengkulu bagi mencari kediaman yang diperuntukkan mereka. Dalam riwayat hidup ini, kita memperolehi pandangan sepintas lalu tentang peranan Sultan Banten. Para pedagang Melayu di Lampung dapat membeli lada 7 rial 1 bara. Mereka menjualnya kepada Sultan Banten dengan hanya 12 rial dan Sultan menjualnya kepada Belanda dengan 20 rial. Berapapun jumlah lada yang diangkut ke Banten, Sultan akan membelinya semua. Para pedagang tidak diizinkan menjualnya terus kepada syarikat. Hukuman untuk pelanggaran tersebut adalah kematian. Syarikat sebenarnya lebih beruntung berurusan dengan Sultan. Keputusan tentang harga selalu datang dari atas. Sultan pedagang perantara yang terbesar di negara tersebut. Dengan berurusan terus dengan para pedagang kecil yang berada di bawah kekuasaannya, ia tidak memerlukan pedagang besar yang lain di negaranya. Di daerah lain yang tidak mempunyai sultan atau raja, Belanda memindahkan fungsi tersebut kepada pegawai daerah suatu wilayah. Berhubungan dengan import berbagai-bagai komoditi utama, ini juga terus dikuasai oleh Belanda. Mereka adalah satu-satunya pengimport utama di situ. Setiap orang harus membeli daripada syarikat. Oleh karena itu, dalam kegiatan mengimpor tidak ada tempat bagi golongan pedagang pribumi untuk bangkit. Pedagang apapun selalu bergerak ketinggalan pada tingkat terendah dalam hal bekalan dan pengedaran.
Pemandangan di Banten telah berubah secara menyolok dari keadaan yang telah berlangsung pada abad ke-16 dan sebahagian abad ke-17, tatkala Banten merupakan pusat perdagangan antara bangsa yang berjalan baik. Tidak ada lagi pedagang dari berbagai-bagai bangsa yang berkumpul di Banten. Di sana tidak ada lagi pedagang Jawa dan Melayu yang menjalankan kegiatan impor dan ekspor dengan negeri-negeri yang jauh, membiayai pengiriman, menguruskan pengapalan mereka sendiri dan bertindak sebagai pedagang yang bebas, melayani para langganan dan membeli barang daripada sumber-sumber pilihan mereka. Inilah Banten yang diselidiki oleh Tom Pieres pada permulaan abad ke-16. Pada waktu itu peranan sultan berbeza. Pendapatan mereka berasal daripada pajak, mereka tidak memonopoli perusahaan. Mereka sangat tahu bahwa jika mereka melakukannya, maka para pedagang akan berpindah ke tempat lain. Ini merupakan kepentingan merekalah untuk menarik simpati para pedagang. Itulah sebabnya mengapa sebahagian besar negara di daerah tersebut tidak memaksakan politik monopoli dan pengendalian harga seperti yang dilakukan Belanda. Lebih jauh lagi, pada abad ke-15 tidak ada sebuah negara pun yang cukup kuat untuk menguasai seluruh wilayah seperti yang pada akhirnya dilakukan oleh Syarikat Belanda, yang politik monopoli hanya dapat berlaku kalau kebanyakan wilayah tersebut tunduk pada kekuasaan yang mengamalkan monopoli. Faktor penting yang muncul daripada kajian sejarah kita adalah peristiwa yang mengubah sejarah di kepulauan tersebut. Pertumbuhan dan perluasan kekuasaan Belanda pada abad ke-17 dan 18 menahan perkembangan proses yang telah nyata pada abad ke-15, yakni kemunculan negara-negara perniagaan pesisir. Pada abad ke-15 dan 16, sejumlah negara pesisir Muslim yang berusaha dalam bidang perniagaan ialah Melaka, Banten dan Demak, didahului oleh Pasai dan Perak. Aceh pada abad ke-16 merupakan negara yang berpengaruh di sepanjang pantai barat Sumatera dan beberapa bahagian semenanjung Malaya. Dengan negara sendiri yang merdeka untuk menopang mereka, masyarakat Melayu diberi kesempatan menunjukkan kemampuan mereka, yang kemudian dikekang oleh kekuatan Portugis dan Belanda. Tingkat keterlibatan mereka dicerminkan dalam laporan berikut. Kapal-kapal Aceh berlayar ke India, bahkan pergi sejauh Laut Merah, dan tidak sahaja kapal dagang orang Gujarat, tetapi juga kapal Turki dari Mesir datang ke Aceh. Sesungguhnya kita tahu bahwa pada permulaan tahun 1346, Ibnu Batutah, yang kembali dari Zaitun Cuanco, pergi ke Sumatera dengan perahu yang disertai awak-awak kapal orang Melayu, dan ia menyebut kaum Melayu ada di antara para pedagang yang sering mengunjungi Kalikut di pantai Malabar pada zaman itu. Ia juga mendapati orang Melayu di sepanjang pantai Benggala, tempat mereka tinggal. Pada tahun 1440, Abdul Razak bahkan bertemu dengan orang Melayu di Hormuz. Jauh sebelumnya, Idris, yang menulis pada tahun 1154, telah menyatakan bahwa kapal-kapal orang Melayu atau paling tidak kapal dari Kepulauan Zabak, secara tetap mengambil besi dari pantai Sofala di Afrika bahagian barat. Pada akhir abad ke-18, seluruh wilayah Indonesia telah dijelmakan lewat Aceh sebagai benteng pertahanan terakhir terhadap kekuatan Belanda yang berterusan, hingga kekuatan Aceh dipatahkan pada akhir abad ke-19. Hilangnya kemerdekaan, justru pada saat negara pesisir perniagaan bangkit, telah menyingkirkan sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan negara-negara ini, dan bersama-sama merekalah berbagai-bagai golongan dan kelompok pekerjaan bergabung. Dari tinjauan terhadap perkembangan daerah ini, peristiwa tersebut merupakan kemunduran yang sangat hebat. Marilah kita mengambil suatu contoh. Kehilangan negara berarti kehilangan tentara milik negara tersebut. Ini berarti kehilangan kesempatan bagi perusahaan senjata pribumi. Ini kemudian mengakibatkan kehilangan ahli pembuat senjata sebagai kelompok. Pada abad ke-15, Jawa mengekspor senjata.
Menjelang abad ke-19, bekas industri ekspor ini tiada lagi. Satu-satunya industri ekspor yang tumbuh dan berkembang perusahaan memproses tanaman wangkerana ini diperlukan oleh kerajaan kolonial. Oleh karena itu, ada pengembangan kaum tani dan penyusutan kelompok yang lain. Kekuasaan kolonial telah mengakibatkan perubahan susunan ekonomi pribumi jauh sebelum kedatangan kapitalisme modern pada abad ke-19. Perubahan susunan ekonomi ini diikuti oleh penghancuran golongan pedagang dan sejumlah mata pencarian. Proses tersebut berjalan tahap demi tahap dan mempengaruhi setiap daerah. Pada akhir abad ke-17, pengaruh kegiatan kelautan masyarakat Jawa Mataram yang pernah ada, tidak terasa lagi di Jawa. Dalam kesuratannya pada tahun 1657, Bupati Jepara meminta Gubernur Jenderal Belanda untuk membantu penguasa Mataram meminjamkan mualim Belanda, bagi kapal-kapal dagangnya yang berlayar sepanjang pantai Jawa. Ia berkata, laut demikian luas dan orang Jawa tidak dapat mengharunginya. Dak Register tahun 1677, 20 tahun kemudian membandingkan penduduk Banten dan orang Jawa bahagian timur di Mataram. Orang Jawa Mataram di samping mereka sama sekali mengabaikan laut, juga sekarang benar-benar tidak ada kapal di kota mereka, sekalipun untuk digunakan dalam hal-hal yang penting. Kiranya benar bahwa perpindahan orang Jawa pelaut ke Makassar adalah sebagai akibat politik penguasa Mataram, Amangkurat pertama. Tetapi bukanlah karena Belanda turut campur tangan terhadap kepentingan Mataram, dalam perang saudara antara kerajaan pesisir Niaga dan Mataram pedalaman yang agraria, yang berkeinginan memaksakan kekuasaannya dengan melumpuhkan kota-kota pelabuhan, maka pelabuhan pun akan terpukul seperti peristiwa yang ditunjukkan sesudah itu. Hal ini akan menjadi contoh yang berulang terus tentang pembentukan sebuah negara yang diganti oleh yang lain, yang semuanya pribumi tanpa sebarang penghancuran golongan dan kelompok pekerjaan. Tanpa Belanda di Betawi, unsur-unsur kelautan orang Jawa akan berakar umbi sendiri sepanjang pantai, dan berhasil dalam merobohkan kekuatan Mataram. Apa yang terjadi sesudah itu memperkuat penyingkiran golongan pedagang Jawa dan komuniti kelautannya. Kali ini syarikat Belandalah yang menggantikan Mataram. Dinasti Mataram, yang dikoyak oleh pertentangan di dalam, telah diselamatkan dari keruntuhan tertentu, tetapi dengan pengorbanan penguasaan wilayah penting bagi syarikat tersebut pada tahun 1677 dan 1678. Sejak itu terjadi perubahan dalam hubungan antara Susuhunan dan Gubernur Jenderal, yang kini disebut pelindung, bapak, sekarang kakek penguasa Jawa, sedangkan sebelumnya ia dipanggil saudara, bahkan oleh para pesisir yang mempunyai wewenang untuk menetapkan. Pada saat yang sama, uang Belanda diiktiraf sebagai mata uang yang sah. Dan syarikat diberi hak monopoli menjual pakaian dan candu di berbagai pelabuhan Mataram, yang terakhir sebahagiannya untuk memenuhi perintah tegas para pengarah syarikat pada tahun 1676 bagi meningkatkan monopoli. Kekuasaan yang jatuh ke tangan Belanda berbeza dengan kekuasaan yang jatuh ke tangan rakyat pribumi. Kekuasaan pribumi pada umumnya lebih liberal dalam perdagangan. Ia tidak menghancurkan golongan pedagangnya sendiri yang meliputi seluruh daerah, dan tetap menggunakan berbagai-bagai hasil perindustrian sendiri. Ia membina kapalnya sendiri, dan tidak kalah pentingnya adalah ketidakmampuan memaksakan monopoli di seluruh bahagian penting Indonesia. Ia mengembangkan kemampuan penduduknya sendiri, meskipun berada di bawah kekuasaan seorang yang kejam. Penguasaan perdagangan yang dipaksa oleh beberapa penguasa pribumi yang kuat, berbeza daripada yang dilakukan oleh Belanda. Pada abad ke-17, salah seorang penguasa yang paling cerewet, Sultan Iskandar Muda dari Aceh, di puncak kekuasaannya,
meminta seperempat daripada harga lada yang dijual oleh rakyatnya setelah harga tersebut ditetapkan. Kecenderungannya menaikkan harga jual kepada orang asing. Pada tahun 1615, orang Inggris memperolehi monopoli untuk membeli lada di Aceh selama 2 tahun. Persetujuan ini tidak diperpanjang karena tentangan daripada para pemimpin dan pedagang. Ini tidak mungkin terjadi di bawah kekuasaan Belanda. Jika Belanda menguasai Aceh sebagai pengganti Iskandar Muda, maka para pemimpin dan pedagang akan diturunkan fungsinya, dan kemungkinan besar menjadi pengumpul lada berdasarkan komisen, atau Sultan akan menjadi perantara utama seperti peristiwa Sultan Banten pada akhir abad ke-18. Bahaya berdagang dengan para penguasa yang melibatkan diri secara langsung di dalamnya, dihuraikan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya yang ditulis pada tahun 1377. Penglibatan penguasa merugikan rakyat, karena ia dalam kedudukan merendahkan harga ketika ia membeli dan menaikkannya apabila ia menjual. Tidak mungkin bagi penguasa untuk mencukupi keperluan diri sendiri, maka negara akan kehilangan pendapatan. Para saingannya yang lain akan terkena pajak dan membuat mereka tidak mampu bersaing. Akhirnya ia akan menghilangkan semangat untuk berdagang dan mengurangkan golongan pedagang itu sendiri. Ini sama seperti yang dilakukan VOC di Indonesia. Para pemimpin dan penguasa yang bersikap bebas beransur-ansur diubah menjadi alat yang melayani syarikat Belanda itu. Golongan pedagang pribumi yang mandiri yang bergerak pada tingkat usaha tertinggi disingkirkan. Suatu kesenjangan muncul dalam struktur golongan masyarakat pribumi. Kemudian kesenjangan ini menuntun ke arah pemikiran ideologi kolonial. Masyarakat pribumi dianggap asing terhadap perusahaan dan perniagaan. Perusahaan dan perniagaan membentuk konsep kapitalis kolonial yang menyangkut ketekunan masyarakat yang tidak memiliki golongan tersebut dianggap malas. Penghancuran golongan pedagang tersebut juga terjadi di Filipina oleh orang Spanyol. Perincian prosesnya berbeza tetapi pola pokoknya sama, yaitu mencekik golongan pedagang pribumi yang terkemuka dan mandiri. Ini merupakan unsur pokok dalam sistem kolonial yang tidak membahagi kekuasaan dengan pribumi dalam hal kepentingan sosial yang besar, seperti kekuatan ekonomi. Penutup. Dalam 12 bab terdahulu telah dibincangkan citra tentang masyarakat Melayu, Filipina dan Jawa yang berkembang dari abad ke-16 hingga abad ke-20. Ciri yang paling menyolok tentang citra itu ialah kemalasan yang dituduh terhadap pribumi. Kita telah berusaha membuktikan bahwa kemalasan bukanlah merupakan ciri komuniti tersebut. Kita juga coba menjelaskan bagaimana gagasan tersebut muncul dan fungsinya dalam ideologi kolonial. Namun masih ada satu hal lagi yang harus disebut. Suatu citra atau prasangka yang tidak harus dilempar sama sekali tanpa kebenaran. Citra kolonial Eropa mengenai pribumi yang malas, tidak cekap, khianat, dan penuh tipu daya, sebahagiannya memang benar-benar mencerminkan sebahagian daripada masyarakat pribumi. Pribumi yang berhubungan dekat dengan orang Eropa pada abad ke-19, yang terutama berasal daripada golongan yang berkuasa. Pada waktu itu kelas yang berkuasa atau kelas utama masyarakat pribumi, telah mengalami suatu transformasi. Mereka tidak mampu berperang antara satu sama lain pada tingkat yang memadai yang memerlukan banyak kecerdikan, keberanian dan kepemimpinan. Mereka tidak menguasai pelabuhan dagang utama yang menuntut perhatian dan kewaspadaan dalam perdagangan antara bangsa. Mereka tidak lagi memiliki kedaulatan terhadap negerinya yang memerlukan bakat diplomasi dan kenegarawanan. Mereka tidak menggunakan pengaruh kegiatan ekonomi atas barang mereka yang akan menuntut perhatian sungguh-sungguh dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, daerah kepentingan dan cakupan tindakan kelas utama pribumi telah merosot kepada suatu keadaan,
bahwa yang tertinggal hanyalah kepentingan mereka terhadap tanah dan menerima keuntungan daripada para penguasa kolonial. Jumlah penguasa pribumi dan pemimpin yang mandiri dan kuat, benar-benar telah pupus pada akhir abad ke-19. Pada pertengahan abad ke-18, sebahagian besar mereka telah menghilang daripada percaturan. Pemberontakan sekali-sekala berlangsung di sana-sini, seperti perjuangan Pangeran Diponegoro di Jawa dari tahun 1825 hingga 1830. Semua pemimpin dan penguasa yang menentang pemerintah kolonial dipukul mundur. Tidak satu pun pemberontakan tersebut berjaya. Ini berarti bahwa generasi pemimpin pribumi yang berikutnya di wilayah pengawasan kolonial yang berkesan, menjadi golongan yang pasif atau patuh. Dalam bidang lain, seperti perdagangan dan pentadbiran perkhidmatan, golongan yang pasif dan patuh itu diberi kesempatan berkembang. Perusahaan besar dan pejabat yang penting dikendalikan oleh orang Eropa yang berkuasa. Proses penggeseran pribumi dari kedudukan yang tinggi dalam jenjang politik, ekonomi dan pentadbiran, telah dilancarkan di seluruh kepulauan tersebut pada abad ke-19. Kecuali di tempat-tempat yang pemerintah kolonial mengingini agar mereka harus ada, seperti para bupati di Jawa, yang bertindak sebagai orang bawah penguasa Belanda. Semua kedudukan yang tinggi dalam jenjang politik, ekonomi dan pentadbiran, dicadangkan untuk anggota elit kolonial yang berkuasa. Akibatnya wujud rintangan mobility ke atas di kalangan calon pribumi. Oleh karena itu, peraturan kolonial telah menghalangi mobility sosial masyarakat pribumi. Peraturan tersebut telah menahan peningkatan motivasi di kalangan pribumi untuk meraih cita-cita kedudukan yang lebih baik dalam kehidupan. Gejala ini sebaliknya dimanfaatkan oleh elit kolonial sebagai dalih untuk menegakkan anggapan bahwa pribumi tidak memiliki kecekapan dan cita-cita. Mereka mempertalikannya dengan ciri-ciri pribumi yang dicipta sendiri. Setelah kekuatan kolonial melindas golongan pedagang pribumi terkemuka, pribumi dituduh tidak berminat dalam perdagangan. Apa akibat daripada kekuasaan kolonial yang dihasilkan berpuluh-puluh tahun atau berabad-abad sebelumnya itu oleh para peneliti kolonial pada abad ke-19 dan 20 ditafsirkan sebagai sifat masyarakat pribumi. Penalaran ini sesuai dengan apa yang disebut sebagai asas tanggung jawab yang salah kaprah. Asas tanggung jawab yang salah kaprah itu didasarkan pada suatu keadaan yang dicipta oleh aturan kolonial. Keadaan ini mempengaruhi perubahan dalam masyarakat pribumi, dan masyarakat pribumi kemudian dipersalahkan atas keadaan yang terhasil itu. Contoh terbaik adalah pengedaran candu di kalangan pribumi. Candu digunakan sebelum kedatangan kekuatan kolonial barat. Penggunaannya dibatasi pada penguasa dan pemimpin pribumi dan juga penduduk kota pesisir. Setelah penaklukan Belanda atas Melaka pada tahun 1641, Belanda lebih mudah mengedarkannya lewat bekalan dari Benggala. 90 tahun kemudian, Baut melaporkan bahwa penggunaan candu di Betawi telah menjadi sifat buruk umum yang biasa. Perusahaan Hindia Belanda beransur-ansur mendapat monopoli perdagangan candu. Pada tahun 1808, para penguasa tempatan diperalat oleh Gubernur Jenderal Daendels untuk menjual candu yang disediakan bagi mereka oleh pemerintah. Candu disebarluaskan ke seluruh penjuru Jawa oleh pemerintah. Ini dilakukan untuk mencegah para penyeludup dan agen yang tidak sah berkesempatan mengeruk keuntungan yang menurut pemerintah seharusnya diperolehinya, dan juga untuk menjamin bahwa seluruh masyarakat Jawa mendapatkan bekalannya. Daendels dalam suratnya kepada Menteri Koloni Belanda menjelaskan bahwa candu telah menjadi keperluan tetap masyarakat Jawa, betapapun berbahayanya obat itu. Kiranya merupakan kenyataan yang tidak diragukan bahwa kekuatan Eropa sangat mempengaruhi penggunaan obat tersebut, dengan perahu mereka yang lebih besar dan organisasi yang lebih cekap.
Mereka sendiri tidak menanamkan kebiasaan tersebut, tetapi mereka mengutuknya sebagai kejahatan, sementara mereka terus mengedarnya. Tanggung jawab atas meluasnya kebiasaan tersebut ditimpakan kesalahannya kepada pengguna yang menjadi korban permainan kolonial. Seorang cendekiawan Belanda yang tidak mengutuk penghisapan candu, bahkan menyuarakan alasan maaf terhadap amalan tersebut, mengakui bahwa VOC lah yang meningkatkan impor bahan itu ke Jawa. Pada tahun 1914, pendapatan pemerintah Hindia Belanda berjumlah 281,4 juta gulden, yaitu 34,9 juta, 12,4% berasal daripada penjualan candu oleh pemerintah. Pendapatan tersebut turun naik, tetapi sebagai komoditi tunggal, candu tetap penting sejak abad ke-17. Namun, Inggrislah yang mendorong menyebarluasnya candu di seluruh Asia melebihi kekuatan manapun yang dikenal dalam sejarah. Peristiwa ini mengakibatkan perang dengan China yang akhirnya berjaya memaksa China mengizinkan penjualan candu India oleh para pedagang Inggris. Pada tahun 1729, ekspor candu dari India ke China berjumlah 200 peti. Tiap-tiap peti berisi sekitar 140 pon candu. Pada tahun 1773, Syarikat Hindia Belanda membuat urus niaga yang pertama memperdagangkan candu dengan China dengan kapal yang syarat muatan senjata. Sehingga tahun 1800, candu dianggap sebagai obat di China dan pemasukannya tidak banyak menarik perhatian. Setelah itu pemerintah China melarang pengimportan candu setelah menyadari akibat moral dan keuangan daripada pengedaran candu yang disalahgunakan itu. Namun, pada tahun 1860, ia menghapus larangan itu sebagai masalah yang semakin penting, karena penyeludupan intensif yang dilakukan oleh orang Inggris yang bekerja sama dengan para penyeludup Cina. Pada tahun 1875, ekspor candu dari India ke China berjumlah sebanyak 85.454 peti bernilai $10.000, sejumlah 8.443 peti dikirimi ke Melaka. Pada tahun yang sama, pemakaian candu untuk keperluan pengobatan di Britain berjumlah 165 peti. Candu benar-benar dikembangkan oleh Inggris juga di negeri-negeri Selat dan Tanah Melayu. Begitu juga di Sarawak dan Brunei. Antara tahun 1918 dan 1921, seluruh tanah Melayu Inggris yang mencakupi 3 negeri-negeri Selat, 1 daripadanya Singapura, dan 9 Kesultanan Melayu, berpenghasilan daripada candu sebesar 25% hingga 60% daripada seluruh pendapatan. Pada tahun 1918, penghasilan candu di negeri-negeri Selat 60% daripada seluruh pendapatan dan hampir sama dengan pengeluarannya. Pada tahun 1918, penghasilan candu di negeri Johor sebesar 46% daripada jumlah pendapatan dan menutup 72% daripada seluruh pengeluaran. Di Filipina, sebelum penggabungannya dengan Amerika Syarikat pada tahun 1898, sejumlah besar pendapatan diperolehi daripada penyerahan sebahagian hak menjual candu. Amerika Syarikat menghapuskan ini dan sebaliknya diizinkan pengimportan candu dengan bea cukai yang tinggi. Perbezaan antara dasar pemerintah dinyatakan dengan perbandingan angka-angka impor. Pada tahun 1899 Filipina secara keseluruhan mengimpor kira-kira 120.000 ip candu. 10 tahun sebelum itu negeri-negeri Selat mengimpor dari Benggala lebih daripada 1.924.000 ip. Di negeri-negeri Selat, pengguna terbesarnya orang Cina, yang melakukan kebiasaan tersebut setelah kedatangan mereka di negeri tersebut. Terdapat bukti yang cukup banyak, baik secara statistik atau sumber lain, yang menunjukkan bahwa pemerintah kolonial di Filipina, sebelum Amerika, Indonesia,
dan Malaysia, mengelakkan perdagangan candu, sehingga meletusnya Perang Dunia Kedua. Penilaian tentang prinsip tanggung jawab yang disalahartikan, dilibatkan di sini. Kesalahan atas kecanduan yang meningkat terhadap obat bius, ditimpakan pada penduduk Asia. Meskipun gerakan anti-candu di Barat muncul sejak Perang Candu di China, tahun 1839 sampai tahun 1842, dan bahkan sebelumnya, namun pengaruhnya sedikit dibandingkan dengan mereka yang bersetuju dengan perdagangan candu. Alasan yang dikemukakan ialah, setiap bangsa memerlukan obat, candu di timur, alkohol di barat. Penggunaan candu sekadarnya tidak berbahaya. Yang tidak baik ialah penyalahgunaannya dan demikian pula halnya dengan penyalahgunaan alkohol. Jika kita menghilangkan candu, orang timur akan menggunakan obat yang lebih buruk, yaitu alkohol. Oleh karena itu, memasuki tahun 1939, seorang ilmuwan Belanda membela perdagangan tersebut di samping memberi perhatian kepada kesan sampingannya. Ia menegaskan bahwa persoalan apakah seorang pemadat candu sekadarnya akan mengakibatkan rusaknya kesehatan melebihi perokok tembakau atau peminum arak, belum pernah dipecahkan dengan pesat. Jika ia menghisap candu yang baik secukupnya, maka tidak ada kekhawatiran terhadap kerusakan kesehatan selama bertahun-tahun. Namun sikapnya dan keraguannya diungkapkan sebagai berikut, keadaan kerja yang buruk di beberapa negeri, yang menghisap candu merupakan kebiasaan, adalah salah satu sebab mengapa para pekerja menghidap candu, dan alasan untuk membeli candu yang bermutu rendah yang juga mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap angka kematian. Lalu tersungguhlah kenyataan bahwa kebiasaan menghisap candu menimbulkan bahaya ketagihan yang hebat. Seorang peminum yang melebihi batas, sesekali benar-benar dapat kembali ke jalan yang lurus. Tetapi seorang pemadat candu hampir tidak pernah mengalaminya. Oleh karena itu segala sesuatunya harus dikatakan adanya penjajahan penuh dalam jangka panjang, tentang penghisapan candu olahan di dunia. Kiranya ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Hal ini tampak bahwa manusia tidak dapat berbuat tanpa adanya perangsang. Kalau seorang penghisap candu kehilangan pipanya, ia akan mencoba memenuhi idamannya lewat perdagangan gelap, atau dengan memakai bentuk kemewahan lain. Jika ia memilih hasis atau alkohol misalnya, maka akibatnya akan jauh lebih buruk, karena itu penggantian candu dengan hasis atau alkohol mungkin merupakan pilihan terakhir yang diingini. Di samping itu harus juga diperhitungkan bahwa kurang syarat kesehatan penduduk di negeri itu, di mana menghisap candu masih merupakan kebiasaan, adalah satu sebab mengapa candu olahan digunakan sebagai obat, suatu kenyataan yang juga membentuk hambatan bagi penghapusan kebiasaan tersebut setepat-tepatnya. Hal di atas mengungkap kecenderungan umum pemikiran dari abad ke-18 kemuka, tentang mereka yang melibatkan diri dalam perdagangan candu. Masyarakat pribumi dipersalahkan menggunakan candu sebagai obat, tetapi tidak demikian halnya dengan masyarakat barat yang melakukan hal yang sama. Penganjur obat bius pada zaman gemilang pemerintah kolonial, tidak pernah dipersalahkan. Pandangan kesehatan tentang akibat yang berbahaya daripada ketagihan, yang meskipun hanya sekadarnya, diabaikan. Dan kenyataan bahwa meningkatnya penggunaan candu yang mendorong nafsu, dikesampingkan. Kenyataan bahwa para penghisap candu, baik yang kaya maupun yang miskin, dipastikan menjadi kerempeng, tidak dipertimbangkan, sementara sistem kolonial yang menyerahkan perdagangan candu, atau menjualnya kepada para pedagang, yang mengakibatkan adanya kegiatan anjuran yang intensif oleh kelompok ini, tidak diakui sebagai faktor yang menyebabkan peningkatan masalah ini. Kejadian di Burma melukiskan masalah ini. Di beberapa daerah Indo-China di Burma, tindakan jabatan pemerintah menganjurkan penjualan candu telah menjadi skandal umum. Sebelum Inggris menjamah kekuasaannya di Arakan,
hukuman terhadap penggunaan candu ialah hukuman mati. Pada tahun 1817, sebuah laporan yang diterbitkan menyatakan, penduduk bekerja keras, sabar, dan lugu. Sayang sekali salah satu langkah yang paling awal dalam pemerintahan kita adalah berlakunya aturan abkari oleh Jawatan Pajak Bengala. Tuan Hin yang telah melewati sebahagian besar hidupnya yang panjang di tengah penduduk Arakan menghuraikan kemerosotan akhlak. Berbagai-bagai usaha yang teratur telah dilakukan oleh para agen Benggala untuk memperkenalkan penggunaan obat tersebut dan menimbulkan selera di kalangan generasi muda. Rancangan umumnya ialah membuka kedai, dengan beberapa batang candu dan mengajak anak-anak muda masuk serta mengedarkannya secara serampangan. Lalu, pada saat rasanya telah dibuktikan, candu dijual dengan harga rendah. Akhirnya, ketika candu telah tersebar luas ke seluruh lingkungan, harganya dinaikkan dan terwujudlah keuntungan yang besar. Di daerah ini, seorang peneliti menyaksikan generasi yang baik, sehat, terdiri daripada orang yang kuat, diganti oleh angkatan muda yang terdiri daripada kaum pemadat candu yang ceking, yang sedemikian jauhnya mensia-siakan kekuatan mental dan fisikal mereka. Daripada tumpukan laporan jawatan kuasa yang menggunung, artikel surat kabar, buku dan surat-surat pribadi, kiranya sangat jelas kekuasaan kolonial telah mendorong kebiasaan menghisap candu yang cakupannya hingga kini tidak diketahui. Bahkan para pembela perdagangannya tidak mempersoalkan hal ini. Mereka mendesak kesinambungannya, tetapi mereka menyangkal bahwa mereka telah mendorong penjualan candu, bahkan keadaan di sekitar urusan penjualan itu sesekali dipertahankan melawan suatu perubahan. Pada tahun 1924, jawatan kuasa yang ditunjuk oleh pemerintah Malaya Inggris untuk menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan candu di Malaya Inggris bertentangan dengan dasar percanduan, yang telah ditentukan dengan dalih bahwa hal ini dapat mengakibatkan masuknya tenaga kerja Cina secara bebas ke Malaya. Ia mengatakan, setiap pengawasan terhadap arus bebas tenaga kerja dari China akan memberi akibat yang berbahaya bagi kedudukan ekonomi Malaya Inggris, dan wilayah ini akan dihadapkan dengan pendapatan yang terus berkurangan dan pengeluaran yang terus menjulang, karena layanan dan tindakan pencegahan yang mahal yang diperlukan untuk membuat sistem menjadi berkesan. Willoughby, Profesor Ilmu Politik University Johns Hopkins pernah menjadi penasehat undang-undang kerajaan China, memberi komentar, jika seseorang menemui unsur ekonomi dan keuangan dalam persoalan candu, tidak selalu diumumkan secara blak-blakan. Seorang sarjana kolonial tulen bahkan lebih berterus terang pada 20 tahun sebelumnya. Ia berkata, sejauh yang saya ketahui, tidak seorang pun pernah mencoba meyakinkan penduduk bahwa berjudi dan menjual candu diizinkan oleh kebanyakan negeri timur jauh, karena hal ini dimaksudkan untuk dapat menghapuskan perbuatan yang sesat itu. Alasan diizinkannya hal itu adalah karena penjualan monopoli tersebut memberi pendapatan yang baik. Tetapi meskipun penghapusan itu mustahil, tingkat pengawasan tertentu dapat dilakukan dengan memberi sebahagian atau memperkukuh monopoli candu dan perjudian kepada seseorang. Penulis ini dengan sikap tidak mempedulikan sejarah sama sekali mempersalahkan rakyat China. 300 tahun berhubungan dengan China telah cukup mengajarnya bahwa tidak ada perundangan atau penekanan yang dapat menjauhkan orang China daripada candu dan perjudian. Ia dan yang orang lain sepertinya telah gegabah membuat penilaian yang berdasarkan tanggung jawab yang keliru. Penilaian tersebut tidak dibatasi semata-mata pada penggunaan candu, tetapi juga meluas hingga meliputi berbagai-bagai gejala lain dalam sejarah Asia Tenggara. Sebaliknya Sinibaldo de Mas, penulis kolonial Spanyol yang disebut sebelum itu, yang pernah berkuasa penuh mewakili Spanyol di China, pada tahun 1858 menegaskan bahwa masyarakat Filipina tidak menggunakan candu. Ia berkata, saat ini candu ditanam terbatas di tempat lain,
kerana candu dapat tumbuh dengan begitu murah di India, Filipina, penanamannya dilarang kerana adanya kekhawatiran, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kaum pribumi akan menghisapnya dan kerana itu akan menjadi lebih malas melebihi kemalasannya sekarang. Bagi saya, ini merupakan dasar yang benar-benar keliru, kerana kemalasan pribumi Filipina bermula daripada ketidakinginan mereka terhadap apapun. Kerana itu kalau rasa candu dibiarkan tersibar di kalangan mereka, tentu sahaja mereka akan dipaksa bekerja, bagi memuaskan keinginan yang diperoleh itu. Maka pribumi dipersalahkan, tidak hanya kerana melakukannya, tetapi juga kerana tidak mengerjakannya ketika kekuasaan Eropah meluas dan dalam tempoh sebelumnya, kekuatan kolonial yang tidak menguntungkan cenderung ke arah golongan pedagang pribumi yang bersaingan. Kemudian mereka menghancurkan golongan pedagang ini seperti contoh yang ditunjukkan oleh Belanda. Sesudah itu masyarakat pribumi dipandang rendah kerana tidak menunjukkan nilai-nilai perdagangan. Generasi pengganti yang berideologi kolonial sering tidak menyadarinya, atau dengan sengaja mengubah sejarah masa lalu. Mereka menyalahkan beberapa keadaan masyarakat pribumi tanpa memperhitungkan bahwa keadaan tersebut diakibatkan oleh kolonialisme. Sementara mereka menyalahkan masyarakat pribumi kerana menyembunyikan keadaan ini, mereka memuji pemerintah kolonial yang menyalahkannya, sering hanya dalam teori. Keadaan seperti ini terjadi dengan sendirinya pada masa-masa sebelumnya. Kolonialisme tidak hanya dalam bentuk penerapan kekuasaan asing yang bertujuan memeras keuntungan ekonomi, tetapi juga penerapan kebudayaan, nilai-nilai, etika, sikap dan cara penalaran. Masyarakat pribumi diharapkan menerima penilaian ini berdasarkan tanggung jawab yang keliru. Jangkauan penilaian ini luas dan berbagai-bagai persoalan yang beraneka ragam. Marilah kita ambil contoh lain. Di samping candu. Pertama, kita mulai dengan perhambaan yang dimaksudkan sebagai keadaan seseorang dijadikan hamba oleh orang lain yang bertujuan menyediakan tenaga kerja. Perhambaan di Asia Tenggara mempunyai pengertian tambahan yang berbeza daripada keadaan di Barat. Pada umumnya, seorang hamba di Asia Tenggara merupakan tenaga bantuan setempat atau pembantu ladang yang terkait dengan organisasi keluarga. Perlakuan kejam terhadap hamba yang ditemui di Hindia Barat dan di Amerika Syarikat sebelumnya belum pernah memberi ciri pada kebiasaan perhambaan di Asia Tenggara. Sebelum kedatangan orang-orang asing, baik orang Timur maupun orang Eropah, sumber utama pengerahan hamba adalah perang dan hutang. Dengan kedatangan orang Eropah dengan kota dan pusat perdagangan mereka, hamba tersebut dikembangkan menjadi komoditi yang diperniagakan sebagai barang ekspor. Serbuan hamba yang teratur meningkat sebagai sumber utama untuk pengerahan tersebut, diiringi pertambahan perlakuan yang tidak berperi kemanusiaan. Dalam suratnya bertarikh tanggal 22 Juni tahun 1821 kepada Duchess Somerset, Raffles menulis tentang perhambaan di Pulau Nias, yang berpenduduk sekitar 230.000 orang dengan luas daerah sekitar 1.500 batu persegi. Negeri tersebut dipenuhi berbagai-bagai tumbuhan, tanahnya subur, dan penduduknya rajin dan cergas. Menurut Raffles, ekspor hamba dari Nias melampaui 1.500 orang setiap tahun. Ia diberitahu oleh para raja bahwa ekspor hamba yang menguntungkan itu berasal daripada orang asing. Banyak raja memanfaatkan kesempatan untuk menjadi pengekspor. Beberapa di antaranya, seperti catatan Raffles, menolak untuk bergabung dalam perdagangan hamba, bahkan menolak untuk memberi izin keluar bagi hamba-hamba dari negerinya melalui daerah mereka. Dalam surat yang lain tahun 1819, Raffles menyesali akan tenaga kerja VOC yang terdiri dari 200 hingga 300 orang hamba negro di Sumatera. Di Indonesia, Belanda aktif berdagang hamba sejak abad ke-17.
Cukai impor dikenakan di Betawi pada tahun 1720. Angka yang ada menunjukkan 4.000 orang hamba setiap tahun pada zaman Van der Para. Mereka kebanyakannya diambil sebagai pembantu atau disewakan untuk meraih keuntungan bagi pihak pemiliknya. Pada tahun 1689, seorang wanita Belanda memiliki 59 orang hamba di rumahnya. Di rumah Van Riemsdyk pada tahun 1775, terdapat sekitar 200 orang hamba. Pada tahun 1782, hamba yang dimiliki oleh seorang almarhum ditaksir bernilai 33.000 gulden. Selama pemerintahan Inggris pada tahun 1816, di Betawi dan daerah sekelilingnya terdapat sekitar 12.000 hamba. Angka tertinggi hamba yang dimiliki oleh seorang ialah 165. Pada abad ke-18, barangkali sebelum itu, jumlah hamba di Betawi jauh melebihi jumlah penduduk yang merdeka. Dibandingkan dengan keadaan masyarakat pribumi tradisional, dua faktor sosiologi baru diperolehi dalam wilayah kolonial. Pertama, dalam masyarakat pribumi tradisional, tidak ada contoh kota yang hambanya mewakili sejumlah besar penduduk. Kedua, hanya para penguasa dan pemimpin penting sahaja yang memiliki sejumlah besar hamba dalam cengkeramannya, bukan masyarakat umum. Di Betawi, kelas menengah Belanda mempunyai sejumlah besar hamba. Dengan penerapan sistem perhambaan yang komersial secara besar-besaran oleh orang Eropa pada abad ke-17, berkuat kuasa pulalah undang-undang yang berhubungan dengan perlakuan dan eksploitasi hamba, yang sebahagian besar daripadanya diperolehi melalui penggerebegan. Mengutip kata-kata Raffles tentang perhambaan ketika Inggris mengambil alih kekuasaan, hamba tersebut adalah kekayaan orang Eropa dan China saja. Para pemimpin pribumi tidak pernah memerlukan perkhidmatan hamba, atau terlibat dalam lalu lintas perhambaan. Banci yang dilakukan Inggris pada tahun-tahun 1812 sampai tahun 1813 benar-benar membuka pikiran. Bahagian tunggal terbesar yang kedua daripada penduduk kota Betawi dari kalangan hamba. Dari seluruh penduduk yang berjumlah 47.083 orang, yang 1.928 orang Eropa dan 14.239 hamba. Di sekitar Betawi terdapat 5.244 orang hamba daripada penduduk 218.777 orang. Banci untuk seluruh Jawa dan Madura menunjukkan bahwa hamba berpusu-pusu di dalam dan di sekitar kota Betawi. Menurut Raffles, terdapat lebih 30.000 orang hamba di seluruh Jawa. Perkiraan yang berikut menunjukkan bahwa di Surabaya dan Semarang merupakan pusat kegiatan yang lain. Jelaslah bahwa tingkat perhambaan sebanding dengan tingkat penguasaan orang Eropa terhadap daerah yang bersangkutan. Banyak pengkaji Eropa yang melihat masyarakat pribumi pada abad ke-19 dan ke-20, seperti yang disampaikan terdahulu, sering tidak menyadari akan adanya berbagai-bagai perubahan yang dibuat oleh kaum senegeri mereka pada abad-abad sebelumnya. Perubahan inilah yang telah menumbangkan berbagai-bagai institusi sosial tradisional dan menghasilkan apa yang tampak sebagai hal yang tidak diingini oleh para pengkaji itu pada abad-abad yang berikutnya. Perhambaan seperti yang ditemui pada abad ke-19 kemudian dikaitkan dengan sifat kejam, yang pada hakikat ada dalam masyarakat tradisional. Sudah pasti ada beberapa pengecualian seperti Raffles. Hal yang sama dikatakan tentang perusahaan pribumi. Para pengkaji pada abad ke-19 dan sesudahnya, yang dengan memakai alat cetak menggambarkan masyarakat pribumi yang merosot dan mundur, tidak menyadari bahwa apa yang mereka amati adalah akibat daripada politik dagang bangsa Eropa sebelumnya yang merampas dan monopoli. Seperti pengamatan Bradel, pada abad ke-19,
Tidak ada satu pelabuhan dagang pribumi yang berjalan baik di Kepulauan Hindia pada abad ke-16, ke-17, dan ke-18 yang masih ada. Kebangkrutan telah menimpa mereka tanpa pandang bulu. Inilah tindakan ganas dan tanpa hukum kekuatan Eropa masa lalu, yang mendorong banyak penguasa pribumi merompak dan menentang Bradel menyimpulkan keadaan tersebut sebagai orang Belanda dan Inggris dulunya tampak bersaing satu sama lain dalam menjalankan kegiatan melalui hak perjanjian monopoli berbagai-bagai pelabuhan. Pengaruh mereka sangat kuat. Untuk mendapatkan suatu kekuasaan wilayah, dengan dalih yang sama mereka memaksakan pengeluaran dan penjualan tunggal hasil negeri tersebut kepada mereka sendiri. Sistem ini mengakibatkan bangkitnya perlawanan, dan akhirnya permusuhan yang mematikan, dari seluruh lapisan pribumi. Para pemimpin pribumi menyaksikan pelabuhan mereka ditinggalkan, penghasilan mereka dihancurkan, dan kekuasaan mereka dilunakkan oleh kesombongan dan kekejaman kaum pendatang Eropa yang memuncak, sementara penduduk dihina sampai pada keadaan yang hanya sedikit lebih baik daripada hamba. Sumber alam bagi para pemimpin tersebut ialah pembajakan. Mereka hanya meniru contoh yang dilakukan oleh orang-orang Eropa sendiri, dalam merebut kekayaan apa saja, yang cukup kuat mereka lakukan untuk mempertahankannya. Sesudah itu, saat orang-orang Eropa telah memusnahkan seluruh pelabuhan dagang pribumi di kepulauan tersebut, dan telah menutup seluruh perdagangan yang ada menjadi pemukiman yang dibentuk oleh mereka sendiri, mereka menjadi muak terhadap berbagai-bagai serangan, seperti yang telah dipaksakan dengan cara tersebut. Kemudian mereka memberi nama perompakan untuk cara yang persis dilakukannya itu, yang tidak dilihat adanya ketidakpantasan dalam mengikuti mereka sendiri. Maka begitulah sikap tidak memihak yang dituduh tentang kaum Melayu dan masyarakat lain seperti Filipina dan Jawa. Mereka memberi reaksi terhadap keadaan yang ditimbulkan oleh kekuasaan kolonial. Mereka dipaksa bekerja dan meniadakan berbagai-bagai hasil utuh daripada tenaga mereka. Baik orang Eropa pada awalnya dan penguasa pribumi yang ditakluki oleh orang Eropa, sibuk menumpuk kekayaan untuk diri mereka sendiri, tanpa meninggalkan sesen pun kepada yang lain, terus-menerus mengumpulkan kekayaan melebihi batas dan kehidupan yang enak bagi golongan atasan. Bagi sejumlah besar penduduk tidak ada motif rasional maupun peluang yang cukup untuk memperolehi kekayaan melampaui yang diperlukan untuk hidup. Di Indonesia, sistem monopoli dan bekalan yang dipaksa, tanaman paksa, dan kemudian organisasi kapitalis tanaman uang dan berbagai-bagai industri yang berkaitan, yang dikuasai oleh para penanam modal Eropa, disokong oleh kerajaan yang berkuasa dengan sejumlah kekuasaan dan peraturannya yang dipersetujui pemerintah kolonial, memustahilkan orang Indonesia sendiri mendapatkan kekayaan dan wibawa yang dapat dipersamakan dengan kejayaan industri dan perdagangan orang-orang Belanda dan Eropa. Apa yang sebenarnya tidak ada pada rakyat Indonesia, Malaysia dan Filipina, ialah kecilnya kemauan untuk bekerja, sebesar keinginan untuk memperolehi kekayaan yang lebih banyak dalam pengertian kapitalis Barat. Ada kelangkaan semangat kapitalisme modern yang agresif dan serakah. Ini ditafsirkan secara keliru sebagai kemalasan oleh banyak pengkaji. Kiranya merupakan kenyataan bahwa penduduk daerah tersebut pada masa kolonial tidak menunjukkan banyak perhatian pada jenis kegiatan ekonomi kapitalis yang diperkenalkan oleh kekuasaan kolonial. Persoalannya ialah, mengapa mereka harus ada di sana? Mengapa orang-orang Filipina harus meminati usaha yang akan memperkaya orang Spanyol? Mengapa orang Jawa harus bekerja keras di ladang Belanda? Mengapa kaum Melayu harus bergegas ke Lombong dan ladang padahal kehidupan mereka di desa memberi kepuasan yang lebih besar? Hal ini hanya terjadi apabila mereka dinilai menurut kriteria kapitalisme kolonial bahwa mereka didapati berkekurangan. Ideologi kapitalisme kolonial menilai orang menurut kegunaannya dalam sistem pengeluaran dan tingkat keuntungan mereka.
Jika suatu masyarakat tidak terlibat dengan kesibukan yang secara langsung berhubungan dengan usaha kapitalis kolonial, maka masyarakat itu dinyatakan dalam pengertian negatif. Satu contoh terakhir tentang ideologi kapitalisme kolonial telah diberi oleh seorang penulis sekitar peralihan abad. Contoh tersebut merupakan suatu ungkapan ideologi yang tidak mengenal malu, kasar, tidak sopan, dan jahat yang disertai dengan segenap pemutarbalikan yang tidak bertanggung jawab. Kita sebutkan hal ini karena penulis tersebut bukanlah seorang awam yang buta huruf, seorang pelaut yang tengah singgah sebentar, seorang wartawan kota kecil, atau seorang pentadbir yang picik, tetapi ia dianggap sebagai seorang yang terpelajar. Ia ditugaskan oleh University Chicago untuk meneliti pemerintahan tanah jajahan tropika pada tahun 1901. Selama kunjungannya ke Asia Tenggara ia menulis rangkaian karangan untuk berbagai-bagai majalah di London dan New York, yang kemudian diterbitkannya sebagai buku. Disinilah watak penyimpangan ideologi menunjukkan dirinya dalam bentuk yang ekstrim. Keilmuan dalam buku ini menjadi sebuah lelucon, seluruh nalar hilang. Yang muncul dari buku tersebut ialah permusuhan dan kebencian terhadap kelompok khusus. Pendapat yang disogokkan hanyalah yang dapat dihuraikan secara benar-benar menggelikan. Ideologi kolonial ini mengatakan tentang masyarakat Melayu sebagai berikut, sejauh yang diperoleh dalam penyelidikan saya, harus dikatakan bahwa orang Melayu di Semenanjung adalah orang malas yang paling setia di atas permukaan bumi ini. Sifatnya dalam hal ini diakui oleh setiap orang yang berhubungan dengannya. Ia tidak akan bekerja baik untuk dirinya sendiri, pemerintah, maupun majikan swasta. Ia membina sendiri rumah dari buluh dan atap, menanam padi secukupnya untuk dimakan dengan sungai serta hutan yang mencukupinya, sedangkan 90% jam kerjanya, sepanjang tahun yang silih berganti, digunakan untuk duduk di atas bangku kayu di bawah teduhan dan memandang orang-orang Cina dan Tamil membina jalan raya dan rel kereta api, bekerja di lombong, bercucuk tanam, memelihara ternak, dan membayar pajak. Bagaimanakan penulis tersebut menumpahkan khayalannya secara sembrono untuk memberi kesan suatu kemustahilan. Jika kaum Melayu menggunakan 90% jam kerja mereka dengan duduk-duduk di bangku kayu, sepanjang tahun yang silih berganti, maka semestinya mereka semua akan mati. Pendapat tentang masyarakat Melayu tersebut terlalu serampangan dan jahat, yang memerlukan sangkalan sungguh-sungguh di sini. Tetapi, yang menarik ialah akar ideologinya. Penulis buku tersebut menyandarkan diri pada pendapat seorang residen jenderal dalam laporan tahunan 1901. Yang mengatakan, pemerintah, dengan sistem perpajakan yang hampir tidak menyentuh orang Melayu, meningkatkan pendapatan yang besar dan mencipta pengeluaran yang besar dalam mengembangkan berbagai-bagai sumber asli negeri tersebut dengan menggunakan jalan raya, jalan kereta api, pengairan, dan sebagainya. Tetapi tenaga kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan kesemuanya itu, hampir seluruhnya diperuntukkan kuli-kuli asing di bawah pengawasan juru teknik dan pemimpin asing. Orang Melayu dengan keengganannya yang mengakar untuk tekun bekerja apa saja, tidak akan memberi tenaganya kepada agensi kerajaan ataupun perlombongan dan ladang. Seperti kenyataannya, masyarakat Melayu yang dinilai tidak bersetuju dengan kerja terus-menerus, adalah karena mereka menghindari berbagai-bagai perusahaan kapitalis kolonial. Juga tentang persoalan pajak, mengungkapkan ketidakmampuan ideologi kolonial untuk menilainya kembali dalam pengertian yang berhubung dengan permasalahan itu. Sebahagian besar orang Melayu petani dan nelayan, penghasilan mereka sangat rendah. Jika mereka tidak membayar cukai yang banyak, maka mereka tidak boleh menikmati jalan raya dan kereta api. Kiranya jelas bahwa mereka terutama di pantai timur Malaya, benar-benar diabaikan oleh pemerintah kolonial.
Mengapa kaum Melayu diwajibkan membayar cukai kepada pemerintah yang mengabaikannya dan hanya melayani kepentingan kapitalisme kolonial? Bandar-bandar yang diberi perhatian utama pada masa kolonial adalah daerah perlombongan timah dan ladang getah. Telah cukup diketengahkan asal-usul citra tentang pribumi yang malas, untuk menunjukkan bahwa ini merupakan unsur penting dalam ideologi kapitalisme kolonial. Ini adalah pembenaran utama bagi penaklukan wilayah, karena citra tentang pribumi yang dimerosotkan merupakan landasan bagi ideologi kolonial. Kaum imperialis dari zaman yang berbeza dan dari berbagai-bagai bangsa telah mempunyai bahagian dalam banyak gagasan bersama. Maka ahli falsafah sosial Amerika, Benjamin Kidd, imperialis menyamakan penduduk tropika dengan seorang anak, cara yang sama yang dilakukan sekelompok imperialis Belanda terhadap orang Jawa. Demikian pula ia menegaskan di sana tidak akan pernah ada pemerintah pribumi yang baik. Seperti para rahib Spanyol yang menyalahkan orang Filipina lantaran keruntuhan moral orang Spanyol, Kidd mengutuk kaum pribumi karena memerosotkan orang kulit putih. Ini berfungsi sebagai pembenaran ideologi bagi pemerintah kolonial yang buruk. Kidd meluaskan pernyataannya bahwa kita tidak berhak mengharapkan pemerintah kolonial Eropa yang baik. Ia memberi alasannya sebagai berikut. Dalam keadaan iklim yang menjadi beban baginya, di tengah-tengah berbagai-bagai suku bangsa dalam tahap pembangunan yang berbeza dan lebih rendah, terlepas daripada pengaruh yang telah membentuknya, daripada lingkungan moral dan politik ketika ia dibesarkan, orang kulit putih pada akhirnya, dalam keadaan tersebut, tidak banyak berbuat untuk meningkatkan derajat suku bangsa tersebut, antara mereka yang telah diperlakukan pada tempat yang tidak wajar, karena ia cenderung menenggelamkan diri perlahan-lahan ke tingkat sekelilingnya. Para ideologi kolonial sering menekankan ketidakmampuan pemerintah pribumi memanfaatkan kekayaan alam negerinya. Oleh karena itu kemampuan pribumi dipersoalkan, dan citra pribumi yang terkebelakang makin kuat. Penduduk Asia Tenggara seperti orang Melayu, Jawa dan Filipina, tidak termasuk masyarakat yang belum terpelajar dan sederhana. Mereka harus dinilai tidak mampu, dengan penerapan yang surut, untuk mengembangkan berbagai-bagai sumber daya mereka. Oleh karena mereka dianggap tidak mampu, mereka kehilangan hak kemerdekaannya. Kidd menyatakannya sebagai berikut, kiranya akan diperjelas dan tidak dalam waktu yang lama, bahwa hal terakhir daripada peradaban kita yang mungkin akan bertahan selama-lamanya adalah pengabaian berbagai-bagai sumber daya daerah terkaya di bumi ini, karena tidak ada mutu dasar yang mengangkut kecekapan sosial suku bangsa yang memiliki kesemuanya itu. Hak suku bangsa itu untuk tetap memiliki, akan diakui. Tetapi hal ini tidak akan menjadi sebahagian daripada keadaan masa nanti, seperti pengakuan tersebut bahwa mereka akan dibenarkan menghalangi penggunaan sumber alam yang berlimpah ruah yang dikuasai. Alternatif sejarah yang lain tidak dipertimbangkan bahwa masyarakat pribumi mampu mengembangkan sumber dayanya sendiri, memahami pengetahuan dan teknologi barat. Negeri seperti Burma, Indochina, Malaya, Jawa, Sumatera dan Filipina, menurut sejarah tidaklah sederhana dan bukannya tidak terpelajar. Mereka telah mengembangkan organisasi sosial, teknologi dan kenegarawanan, sebagaimana yang telah dihuraikan. Tentu benar bahwa mereka juga terdiri daripada masyarakat sederhana, yang tidak terpelajar, tetapi ini tidak mengurangi kenyataan bahwa negeri ini telah diatur oleh masyarakat maju pada waktu itu, ketika orang-orang Eropa datang sekitar permulaan abad ke-16. Para ideologi kolonial memperhitungkan pandangan bahwa kesenjangan ilmu pengetahuan dan teknologi antara masyarakat barat dan masyarakat pribumi yang berlangsung hingga pecahnya Perang Dunia Kedua, dapat ditelusuri beberapa ratus tahun ke belakang, tetapi kenyataannya kesenjangan tersebut hampir tidak ada di sana semasa abad ke-16 dan 17. Seperti yang dihuraikan juga,
perhambaan kolonialah yang merintangi arus perpaduan dari dunia barat. Oleh karena telah ada hubungan bebas antara Aceh merdeka dan dunia barat dari abad ke-16 lagi dan seterusnya, Aceh dan daerah Indonesia yang lain telah mencapai tingkat pembangunan yang maju pada saat ini. Sebaliknya, Belanda telah menghancurkan Aceh dengan perang yang berterusan. Hingga sekarang, Aceh belum pulih. Seandainya Belanda tidak meruntuhkan negara Jawa, maka pada saat sekarang akan ada beberapa negara Jawa. Seperti Jepun, Rusia, Turki, dan Thailand pada abad ke-19, negara-negara ini akan mengakui manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi barat, sebagaimana mereka mengakui berbagai-bagai manfaat dari masyarakat lain pada masa lalu. Gambaran tentang pribumi bahagian dari gembar-gembor ideologi yang utuh, yang dilakukan tanpa merujuk kepada jenis perintah. Ini merupakan reaksi bersama kelompok yang digerakkan oleh suatu pandangan bersama dan kesadaran akan suatu kepentingan. Pemerosotan pribumi serta rentetannya berupa gejala yang sama, yang berkaitan dengan berbagai-bagai kegiatan pribumi. Mari kita ambil aspek ekonomi dari kehidupan pribumi. Kajian ekonomi tentang tanah jajahan tersebut kebanyakan berpusat pada pokok masalah yang menggambarkan keuntungan bagi kapitalis barat. Ini masih berlangsung hingga saat sekarang, misalnya di Malaysia dan Indonesia. Saya tidak mengetahui kajian tentang perdagangan di kota tersebut, tetapi terdapat ratusan kajian tentang perdagangan di Amsterdam atau Hamburg. Alasan untuk gejala ini dapat dilacak melalui pernyataan bahwa masalah ekonomi yang tidak berhubungan dengan pengejaran keuntungan kapitalisme kolonial tidak diberi perhatian sama sekali. Kajian antara kawasan di Asia Tenggara diabaikan. Masalah ekonomi masyarakat pribumi tidak dikaji. Apa yang dikaji adalah ekspor dan import dari barat dan ke barat, pengeluaran komoditi yang diperlukan di barat, masuknya modal dari barat, dan aliran keuntungan ke barat. Definisi umum ekonomi bersandar pada konsep pemuasan keinginan dan cara memperolehinya. Pendirian kapitalis kolonial terhadap masalah ekonomi memuaskan keuntungannya menurut kelompok yang berkepentingan kolonial dan cara-cara meraihnya. Menurut sejarah, ideologi pada suatu masa jarang terungkap dengan sendirinya secara belak-belakan, secara sadar tampak seluruh wataknya. Tetapi hal ini juga tidak tersembunyi sama sekali. Di sana-sini terungkap dengan sendirinya, seperti misalnya dalam karya seorang profesor ekonomi Belanda yang mendefinisikan sejarah ekonomi seluruhnya dalam pengertian kapitalisme barat. Sejarah ekonomi, katanya, mensyaratkan perubahan ekonomi. Desa, kota dan negara dalam tahun yang silih berganti dan abad demi abad memenuhi keperluan dengan cara yang sama, tidak memiliki sejarah ekonomi. Menurut definisi ini, China, Jepun dan India sebelum abad ke-19 tidak mempunyai sejarah ekonomi. Gongri JP menunjuk masyarakat Indonesia tradisional. Desa-desa, katanya juga ada di Eropa Tengah dan Barat, tetapi kehidupan desa Indonesia tidak ada individualisme sebagaimana di desa Eropa pada abad-abad terdahulu. Di sini individualisme Eropa dianggap sebagai patokan penting tentang apa yang merupakan sejarah ekonomi. Inilah imperialisme kebudayaan dalam dunia konseptualisasi ilmiah. Akibatnya suatu proses ekonomi yang tidak sesuai dengan pengertian konsep tersebut ditinggalkan oleh keilmuan kolonial yang etnosentris. Sebagaimana yang telah diutarakan dalam pendahuluan, ideologi kolonial mempengaruhi keilmuan dalam pemilihan tema dan analisis serta kesimpulannya. Begitu pula dalam hal citra tentang pribumi, ciri-ciri negatif dibicarakan dengan intensif sementara aspek positifnya diabaikan. Oleh karena itu, muncullah gambaran yang salah dan tidak seimbang. Akibatnya apa yang penting dalam sejarah pribumi juga diabaikan. Misalnya, belum pernah ada kajian tentang akibat kerusakan negara-negara pribumi terhadap pribumi sendiri,
seperti adanya beberapa acuan tentang berbagai-bagai akibat tersebut terhadap kekuasaan kolonial. Salah satu alasannya adalah citra yang negatif tentang pribumi tidak membangkitkan keinginan untuk mengkaji peristiwa semasa. Ini menjelaskan kenyataan bahwa biasanya pada masa kolonial hanya antropologi dan penasihat kolonial yang mempelajari berbagai-bagai keadaan pribumi, bukan ilmuwan dari disiplin lain seperti ekonomi, ilmuwan politik dan sosiologi. Beberapa pengecualian tentang Indonesia dapat disebutkan, seperti Skrike, Boek, Wertheim, dan Douwes Dekker. Di Malaysia, perhatian ilmiah terhadap pribumi ditunjukkan oleh beberapa orang pentadbir seperti Clifford, Swettenham, Maxwell dan Winstead, tetapi perhatian mereka semata-mata ditujukan untuk memperkuat citra tentang pribumi yang malas, gemar bersantai, percaya pada tahyul dan suka meniru. Mereka menghimpun kamus, menerbitkan buku-buku kesusastraan Melayu, menulis sejarah kaum Melayu, yang kebanyakan bergaya amatur tanpa mengindahkan ilmu pengetahuan dalam karya mereka. Karya mereka secara keseluruhan merupakan tiang ideologi kolonial berkaitan dengan masyarakat pribumi. Dalam buku ini, kita tidak berupaya menilai kembali kolonialisme sebagai suatu gejala sejarah, atau sumbangan keilmuan kolonial kepada ilmu pengetahuan. Perhatian kita telah dipusatkan pada citra kolonial tentang pribumi dan fungsinya dalam ideologi kolonial. Kita juga telah mencatat pengaruh negatif ideologi terhadap keilmuan. Dalam pendahuluan telah kita golongkan pengaruh ideologi menjadi negatif dan positif. Pengaruh negatif ideologi adalah menyimpang dan sepihak, mengakibatkan tidak konsekuen, dan kedangkalan. Kadang-kadang diberikan suatu pandangan yang tampaknya objektif dan tidak memihak, tetapi sebaliknya bersetuju dengan kolonialisme. Menurut penulis, ilmuwan yang benar-benar objektif akan menyatakan simpatinya lalu mendesakkannya dengan cara yang paling masuk akal. Menyamarkan pendirian dengan sikap yang objektif dan tidak memihak, sangat menghambat keilmuan daripada memajukannya. Kita ambil contoh berikut, apakah imperialisme itu baik atau suatu kejahatan tulen bukanlah hal yang penting. Penilaian tersebut bergantung pada kata hati individu. Di sini kita membicarakan imperialisme sebagai suatu kenyataan yang memerlukan penjelasan bukan kecaman atau pemaafan. Oleh karena itu, usaha untuk menilai kembali kolonialisme itu bermanfaat atau tidak bagi kaum yang dijajah, tidak dapat dianggap ilmiah. Ini adalah persoalan kata hati, tetapi imperialisme sebagai suatu kenyataan bukanlah persoalan kata hati, ini adalah laporan ilmiah. Untuk mempertimbangkan penilaian kembali kolonialisme sebagai hal yang tidak ilmiah, memerlukan pertimbangan yang sama dengan penilaian kembali berbagai-bagai aspek kolonialisme. Dalam hal ini adalah ideologi kolonial dan citra negatif pribumi. Apakah kita tidak dibenarkan mengatakan bahwa citra kolonial tentang pribumi tidak mendorong keserasian antara suku bangsa, merupakan campuran prasangka, penghinaan yang tidak beralasan, dan pemutarbalikkan kenyataan? Pendek kata ini merupakan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Menyetujui dua orang penulis tersebut berarti membenarkan berlakunya citra kolonial dan mempengaruhi keilmuan. Setiap usaha untuk menolak citra itu dianggap di luar bidang keilmuan. Menyingkap pemutarbalikan tersebut, ketidakbenaran, dan prasangka di sebalik citra itu, adalah cara lain untuk mengatakan bahwa citra tersebut buruk, meskipun kita tidak menggunakan kata buruk. Laporan imperialisme dan kolonialisme yang dianggap sebagai kenyataan, tanpa memasukkan pertimbangan nilai apapun itu merupakan suatu khayalan. Tanpa sadar kita telah terpengaruh oleh nilai-nilai tersebut, atau memberi peluang nilai-nilai itu merasuki pengetahuan kita. Mari kita ambil gejala imperialisme dan kolonialisme sebagai suatu kenyataan. Apakah yang dimaksudkan dengannya?
Imperialisme Barat modern menandai perluasan kekuatan dan kekuasaan Barat di bahagian terbesar dunia bukan Barat. Hal ini telah berakibat sangat besar bagi dunia Barat dan bukan Barat. Ini adalah kenyataan. Tetapi ini suatu kenyataan yang hanya dalam pengertian umum dan abstrak. Ketika kita mengarah pada percakapan yang konkret tentang kenyataan, kita memerlukan suatu orientasi nilai. Kita boleh tidak menggunakan istilah baik dan buruk dalam percakapan kita, tetapi sewaktu kita mengatakan bahwa kolonialisme telah memberi perdamaian dan kestabilan, memperkenalkan kebersihan yang modern, dan mengembangkan berbagai-bagai sumber daya alam, maka kita telah mengakuinya sebagai hal yang baik. Di pihak lain, kita dapat memilih pengaruh negatif kolonialisme dan karena itu kita mengakuinya sebagai hal yang buruk. Bukanlah tujuan buku ini untuk menilai kembali seluruh akibat dari kolonialisme dan imperialisme. Seperti telah diisyaratkan oleh Moon. Pada akhirnya, beberapa kebaikan dan keburukan imperialisme tetap tidak akan dapat diperhitungkan, dan penilaian akhir akan lebih subjektif daripada ilmiah, sebagaimana tidak adanya perhitungan ilmiah yang dapat dilakukan untuk membandingkan kapal dengan sekolah, bahan baku dengan peperangan, keuntungan dengan patriotisme, peradaban dengan kanibalisme. Sudah pasti ada kesulitan untuk menilai ribuan peristiwa yang merupakan imperialisme, kejadian yang mengubah sifat dan akibat dalam waktu yang berbeza. Misalnya, orang Inggris melawan malaria di Malaya, tetapi mereka melakukannya setelah meningkat dalam skala yang besar, karena ketergesaan mereka berkebun getah, pengumpulan tenaga kerja imigran yang secara fisikal lemah di daerah yang diduduki, dan pengabaian mereka terhadap perawatan kesehatan bagi tenaga kerja mereka. Untuk menilai kembali aspek kolonialisme ini kita seharusnya menyoal apakah yang terjadi pada penduduk Malaya seandainya pemerintah kapitalis kolonial Barat tidak pernah ada di sana. Tetapi karena mereka benar-benar ada di sana, apa yang telah dilakukannya untuk mencegah malaria? Segala aspek persoalan harus dipertimbangkan. Disinilah Moon dan yang lain yang percaya pada ketidakmungkinan penjelasan yang objektif, menjadi keliru. Menyatakan bahwa ilmu sosial dan sejarah tidak dalam kedudukan untuk memberi penilaian objektif, adalah sama sahaja dengan menyatakan ketidakmampuan alasan kemanusiaan. Kalau kita tidak dapat menilai kembali kolonialisme, kita tidak dapat menyatakan bahwa pemerintah ini dan itu. Kita tidak dapat menuding sistem ini itu merosot. Kita tidak dapat menyanjung berbagai-bagai manfaat peradaban Barat. Kesulitan dalam menilai kembali kolonialisme adalah masalah praktis, bukan teoritis.